Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di pagi hari ini dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk thalabul ilmi sebagai bagian dari syiar agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul kiamah. Pada pembahasan bulan yang lalu kita membahas tentang apa yang terjadi atau tahapan-tahapan dari kematian. Kemarin kita sudah membahas tentang kehidupan yang sedang kita jalani ini. Kemudian kita sempat menyinggung sedikit tentang kematian. Setelah seseorang itu mengalami kematian, maka dia akan masuk nanti ke alam namanya alam barzah. Alam barzah itu alam yang menghubungkan atau perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan masing-masing alam itu memiliki karakteristik yang berbeda antara satu alam dengan alam yang lain. Tidak bisa dikiaskan antara alam barzah dengan alam dunia. Tidak bisa dikiaskan antara alam mimpi dengan kehidupan kita yang nyata. Terkadang kita bermimpi seolah-olah itu nyata, tapi ternyata hanyalah mimpi belaka. Hanya kata orang kembangnya tidur. Tapi seolah-olah kita merasakan itu benar. Dan demikian juga dengan alam barzah. Alam barzah yang atau kita kenal dengan alam kubur. Bukan berarti kemudian kalau ada orang yang tidak dikubur, dia tidak merasakan alam barzah. Alam barzah itu dinding yang tebal yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan ruh yang sudah masuk ke alam barzah tidak akan mungkin kembali ke alam dunia. Tidak akan mungkin kembali. Maka kita tidak akan menjumpai orang yang sudah meninggal dunia kemudian bertemu dengan orang yang masih hidup dalam kondisi dia terjaga. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Karena apa? Alam barzah dengan alam dunia sudah berbeda. Maka banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin, i'tiqad akidah yang berkaitan dengan alam barzah itu kemudian mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya apa? Misalnya ketika seseorang yang telah kehilangan anggota keluarganya, entah ayahnya, ibunya, entah nenek, kakeknya atau kerabatnya, kemudian beberapa hari kemudian mereka membikinkan makanan tertentu, minuman tertentu yang katanya itu adalah kesukaan dari yang meninggal dunia. Nanti pada hari sekian, malam sekian dia akan datang. Nah, ini termasuk akidah dan itu penyimpangan. Karena mereka yang telah meninggal dunia masuk ke alam barzah tidak akan mungkin masuk ke alam dunia. Duh, kok bisa Ustadz kita jumpai orang yang meninggal dunia itu berjumpa dengan keluarganya? Pernah ada orang
bercerita dia didatangi oleh arwah neneknya atau kakeknya dan seterusnya. Persis. Lalu siapakah dia? Itu adalah qarin. Ya, jin kembaran setiap manusia. Setiap manusia itu memiliki qarin. Setiap kita lahir, manusia yang lahir itu punya kembaran. Ya. Tapi di sana ada ciri khas yang membedakan kita dengan qarin jin tersebut. Entah mungkin telinganya tidak sempurna, ya. Entah mungkin ada bagian tubuhnya yang cacat sedikit, tapi secara umum ya persis dengan kita. Maka kita jumpai terkadang ada orang yang kita lihat di satu tempat, di tempat yang lain kita jumpai orang tersebut juga. Orang lain bercerita, oh saya lihat si fulan, tapi di tempat yang lain pula, oh saya lihat si fulan di kota ini. Boleh jadi salah satunya adalah qarinnya. Ya. Maka demikian juga dengan orang yang telah meninggal dunia, dia tidak akan mungkin kembali ke alam dunia ini. Ya, dia telah masuk ke alam barzah yang tidak akan bisa kembali ke alam dunia kembali. Kalau kita jumpai ada orang meninggal dunia, kemudian kita jumpai di dunia, itu sejatinya adalah qarin, jin yang menyerupai orang yang telah meninggal dunia. Dia bisa menceritakan keadaan dirinya. Kok bisa? Iya, karena setiap hari dia menyertai di manusianya. Kalau dia menyertai setiap hari manusianya, setiap waktunya, kan dia bisa cerita apa yang dilakukan si manusia yang meninggal tadi kan. Jadi tidak heran. Tetapi orang-orang yang akidahnya ya salah dalam memahami ini, kemudian memahami bahwasanya oh yang telah meninggal mendatangi keluarganya, nyambangi keluarganya, kan sering demikian. Nah, ini keliru. Ya. Ini salah dalam kita memahami yang namanya alam barzah. Bukan berarti orang yang meninggal dunia kemudian tidak dimakamkan. Contoh orang terbakar, mau dimakamkan di mana? Abunya sudah hangus. Orang tenggelam, mau dikuburkan di mana? Terus alam kuburnya di mana? Nah, karena apa? Kalau alam kubur kita, konotasi kita ya di kuburan, di pemakaman. Itu kalau orang yang meninggal normal. Lah kalau orang yang meninggal kemudian dimakan harimau misalnya, habis, dimakan buaya, hilang, di mana letak kuburannya? Apa kemudian dia tidak masuk ke alam barzah? Ya itulah dia masuk ke alam barzah. Karena alam kubur atau alam barzah itu di mana saja setelah dia meninggal dunia, dia masuk langsung otomatis ke alam barzah. Ya. Contohnya Fir'aun. Ya. Apakah Fir'aun itu kemudian ketika dia tidak dikuburkan, ya dia diapung-apungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lautan Merah kemudian ditemukan oleh manusia untuk menjadi tanda kebesaran Allah? Apakah kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tidak disiksa Allah? Tetap disiksa Allah di alam kubur. Walaupun dia tidak dimakamkan, dia dimumi kan, untuk menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Ya, Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam itu ditemukan. Ya, Allah membuat jasad Fir'aun itu bisa utuh dan kemudian dimumikan. Apakah dia tidak disiksa di kubur? Ya disiksa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saah. Mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya ya, diperlihatkan neraka pagi dan sore. Loh, padahal Fir'aun ada di mumi, tidak di kuburan. Karena apa? Ruhnya sudah masuk ke alam barzah. Dia sudah meninggal dunia. Jadi walaupun jasadnya kelihatan di muka kita, sesungguhnya dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore. Allah siksa dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat dikatakan pada Fir'aun, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masuklah Fir'aun ke dalam dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras, yaitu nanti pada hari kiamat. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, maka sesungguhnya dia sudah masuk ke alam yang berbeda dengan alam dunia, yaitu namanya alam barzah. Ya. Sebelum kita lanjutkan tentang alam barzah, maka sekarang kita akan menengok bagaimana kesudahan orang yang telah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia, kemudian dia dimasukkan oleh manusia ke dalam kuburnya, ya, yang secara normal, maka dia masuk ke dalam alam barzah. Di sana ada fitnah kubur, kemudian dia akan mendapatkan nikmat kubur dan mendapatkan siksa kubur. Fitnah kubur itu maknanya
adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau dia selamat dari fitnah, yaitu pertanyaan malaikat tersebut, maka akan ada kesudahan yang baik. Karena alam barzah atau alam kubur itu adalah awal sengsaranya seseorang atau bahagianya seseorang. Karena kalau seseorang itu bisa lolos pada pertanyaan di alam kubur, maka dia bahagia sampai nanti kiamat ditegakkan, dia dimasukkan surga. Kalau dia tidak lolos pertanyaan para malaikat munkar dan nakir di alam kubur, maka kesengsaraan itu akan membawanya pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamatnya seseorang di alam kubur itu tergantung pada amalnya. Walaupun kita diberi bocoran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam clue pertanyaan 3 soal yang ditanyakan oleh malaikat. Gampang loh itu sebenarnya. Secara logika kita bisa menghafal itu. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Kemudian siapa? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian yang ketiga, man dinuka, apa agamamu? Itu pertanyaan gampang kita jawab. Orang kafir aja bisa jawab kok. Kita dapat bocoran itu. Tapi jangan harap pertanyaan itu bisa kita jawab nanti di yaumul qiyamah, di alam barzah, ketika iman tidak ada pada diri kita. Itu bukan dihafal, tapi sesuai dengan keimanan ketakwaan seseorang. Ya. Dalam hadis yang panjang dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di hadis nomor 4753 dan di Musnad Imam Ahmad di nomor 17803. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Ansor pernah mengiringi jenazah. Ketika sampai di pekuburan, maka sambil menunggu liang lahat itu dibenahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat. Kemudian para sahabat pun duduk dengan khusyuk seolah-olah ada burung di hadapan mereka, di atas kepala mereka. Ini faedah bagi kita. Bagaimana takzimnya, menghormatinya para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi ada di sekitar mereka, maka mereka ini enggak polah, enggak banyak tingkah. Duduk dengarkan kajiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk mendengarkan titahnya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka ini tidak bergerak seperti ada burung gagak di atas kepala mereka. Kasarannya mau nggaruk saja yang gatel itu mereka takut. Apalagi kalau main handphone. Enggak berani mereka. Chattingan ketika taklim dengan Nabi itu tidak berani mereka. Sangat takut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala soalnya. Di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ranting, kemudian beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menengadah ke langit. Beliau ulang 3 kali sambil beliau bersabda, "Ista'idu billahi min adabil qabri." Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Beliau ulang 2-3 kali. Apa? Kemudian beliau berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr." Doa ini bisa kita baca setelah kita tahiyat akhir sebelum salam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa, salah satunya dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi ulang doa itu sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an pada para sahabat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnahnya hidup dan kematian, dan dari fitnahnya Dajjal. Nabi ulang-ulang doa itu ketika beliau tahiyat setelah innaka hamidum majid, kemudian beliau tambah beberapa doa, beliau baca doa 4 tadi perlindungan tadi, kemudian beliau salam. Jadi kalau kita baca doa, ada 2 tempat yang Nabi syariatkan untuk kita memperbanyak doa, yaitu ketika sujud dan ketika tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kaidah dalam salat adalah doa itu di dalam salat, setelah salat adalah zikir. Ini kaidah. Ya, jadi setelah salat itu zikir, bukan doa. Doa tempatnya di mana? Dalam salat. Maka perbanyak doa ketika kita salat. Ya. Di antaranya apa? Ya doa-doa yang kita baca ketika salat tadi. Rabbi firli, Allahumma firli ketika duduk di antara 2 sujud, ya, ketika tahiyat, maka perbanyak doa seperti itu. Ya. Kemudian Nabi mengulang doa itu 3 kali, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Sampai-sampai para sahabat ini merasa ketakutan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau minta perlindungan dari azab kubur.
Kemudian Rasulullah SAW menceritakan proses ruh itu dicabut dari tubuh manusia sampai kemudian Allah masukkan ke dalam alam kubur. Hadisnya panjang. Ini salah satu keistimewaan para ulama penghafal hadis. Beliau bisa menghafal sekian banyak matan hadis tanpa ada kesalahan. Sementara kita ini sering lupa, dikasih amanah besok suruh masuk pagi, ya cek lali ya. Besok ada kajian jam 8, cek molor datangnya. Padahal bilangnya baru kemarin. Kalimatnya pendek pula. Coba kalau kita disuruh ngamalkan hadis yang panjang ini, wis berantakan kabeh. Hadis kita langsung dikatakan palsu. Kenapa? Salah kabeh soal redaksi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah." Sesungguhnya hamba yang beriman ketika dia hendak meninggalkan dunia dan menuju kampung akhirat, nazala ilahi malaikatu minas sama, akan turun malaikat dari langit. Jadi kalau ada orang yang akan meninggal dunia, ruhnya itu orang mukmin, maka malaikat itu turun dari langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Wajah malaikat itu putih sebagaimana cerahnya matahari. Matahari kalau kita lihat terang itu ya seperti itulah wajahnya malaikat yang datang menghampiri ruhnya orang mukmin yang akan meninggalkan tubuhnya. Mereka membawa kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang orang yang memandang. Summa yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya orang yang mau meninggal dunia. Jadi ada malaikat datang bawa kain dari surga, harum-haruman dari surga, wajahnya cerah sebagaimana matahari. Kemudian setelah itu datang malaikat maut, duduk di sampingnya kepalanya yang akan meninggal dunia. Kemudian malaikat maut mengatakan, fayaqulu ayyatuhan nafsu at-thayyibah ikhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan ridha Allah. Jadi malaikat maut itu kalau ketemu orang mukmin, ruhnya itu sabar, kalem. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju rahmat Allah, menuju ampunan Allah, menuju ridha Allah. Qala fatukhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqai fayakhuduha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Keluarlah ruh itu dari jasadnya manusia yang orang mukmin tadi, sebagaimana tetesan air yang keluar dari ujungnya ceret air. Nah, ada ceret air itu, ada ujungnya tekonya itu keluar netes itu. Nah, itu seperti itulah ruhnya orang mukmin nanti kalau dicabut. Kemudian dipegang oleh para malaikat, ya. Kemudian diambil oleh malaikat maut. Kemudian dioperkan ke malaikat yang membawa kain yang di awal tadi, kain dari surga, minyak wangi dari surga. Hatta ya'khuduha fayaj'aluha fi dalikal kafani wa fi dalikal hanut wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil ard. Kemudian ruh itu keluar dengan sangat harum, karena sudah ditampani oleh malaikat yang bawa kain dari surga tadi, diberi wangi-wangian dari surga tadi, ya. Jadi wanginya itu masya Allah, wangi yang paling harum yang ada di atas muka bumi ini, ya. Qala, kemudian fayas'aduna biha fala yamurruna yakni biha ala mala'i minal malaikah ila qalu ma hadar ruh at-tayyib. Kemudian dibawa oleh malaikat naik ke langit. Setiap kali melewati langit-langit yang ada para malaikatnya, kemudian para malaikat bertanya, ruhnya siapa yang baik ini? Ruhnya siapa yang baik ini?
Kemudian dijawab ruh si fulan, fayaqulu fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasammunahu biha fid dunya. Dia dipanggil dengan nama yang paling baik yang pernah dia dipanggil di atas muka bumi ini. Ya, jadi dia dipanggil, orang mukmin itu kalau naik dibawa ke langit oleh para malaikat ditanya, ini ruhnya siapa ini? Fulan bin fulan. Siapa? Anaknya siapa? Itu dengan sebutan yang paling baik. Bukan panggilan-panggilan yang kadang-kadang antar sesama kita tuh panggil yang jelek-jelek itu. Ya, kadang manggil siapa lah. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, ini hikmah bagi kita, faedah. Kalau manggil teman itu sebaiknya panggil teman yang baik. Satu, karena orang tuanya sudah ngasih nama itu nama yang baik untuk dia. Jangan diganti. Wong kita nggak tahu ngasih bubur merah sama dia kok saenake dhewe ganti-ganti jeneng. Kalau orang tuanya tahu ya marah itu. Yang kedua, panggilan itu nggak boleh dengan panggilan yang buruk karena itu doa. Itu doa. Jadi kalau panggil temannya, kalau dia diberi oleh orang tuanya nama yang baik, panggil dengan nama itu. Karena panggilan yang terbaik itulah yang akan dipanggil oleh para malaikat nanti di langit setiap kali bertemu dengan para malaikat. Ini faedah untuk kita, jangan suka ganti-ganti nama yang namanya itu konotasinya buruk. Ya, enggak boleh. Karena doa, nama itu doa. Orang tua kita mengharapkan ketika kita diberi nama kan doa. Bahkan kalau ada orang yang namanya tidak baik, maka Nabi mengganti nama itu dengan nama yang baik, yang mengandung doa kebaikan-kebaikan. Ya, jadi jangan manggil nama seenaknya sendiri. Atau nama gelar-gelar ternyata konotasinya buruk. Kemarin saya Zoom kajian dengan teman-teman dari motor itu ada pertanyaan, apakah boleh memanggil nama dengan nama demit? Duh, demit kan setan. Lalu masa temannya dipanggil setan? Walaupun dia terkenal dengan nama demit, loh ya tetap tidak boleh. Ya, dia masyhur mungkin dipanggil demit. Kalau demit orang paham semua, oh dia. Tapi kan tidak mungkin. Tidak boleh kita panggil dengan gelar-gelar buruk. Ya, setelah kita beragama Islam tidak boleh kita memanggil dengan gelar-gelar buruk, tidak boleh. Ya. Kemudian ketika sampai di langit dunia, dibukakan pintu langit dunia menuju langit dunia berikutnya sampai ke langit yang ketujuh. Semua ditanya, semua bertanya, siapa ini, siapa ini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Tulislah dia, hambaku itu catatan di illiyin. Illiyin itu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini Allah memberikan kebaikan bagi seorang mukmin, dia diberi catatan kebaikan-kebaikannya. Kemudian Allah kembalikan dia ke bumi. Jadi ruhnya setelah meninggal dunia ya, diambil oleh para malaikat, kemudian dikafani, dikasih minyak wangi, kemudian dibawa ke langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, catat hambaku ini di Iliyin, kemudian kembalikan ke dunia. Maksudnya di alam kubur lagi. Ya. Dikembalikan ke alam kubur lagi. Dikembalikan ke jasadnya, ya, ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu marrabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dinil Islam fayaqulani lahu ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah ruhnya kembali lagi ke jasad, kemudian ada malaikat yang duduk dengan suara yang keras, ya, yang sangat menakutkan, yang dalam riwayat itu warnanya hitam dan biru. Jadi nanti ada malaikat yang menemani mayit itu dikubur dengan wajah yang sangat menyeramkan, bawa godam dari api neraka. Dan pertanyaannya bukan, siapa Tuhanmu? Sambil gertak ini, yang membuat tulang-tulang kita menjadi berantakan. Kemudian ditanyakan, siapa Rabbmu? Orang mukmin bisa jawab, Rabbku Allah. Siapa, apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa laki-laki yang diutus itu? Maksudnya Rasulullah. Maka dia menjawab, orang mukmin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang mukmin bisa jawab pertanyaan itu. Jadi walaupun dihafal, nek bukan mukmin juga nggak iso. Banyak dosanya, banyak maksiatnya, sholat sering bolong-bolong, sering berani dengan orang tua, sering khianat, sering dusta, itu mempersulit kita bisa jawab pertanyaan malaikat yang kita tahu jawabannya di dunia ini. Kita tahu jawabannya loh ini. Tapi jangan sepelekan pertanyaan yang 3 ini tadi. Terus gampang aku soleh contekan, soleh kerpean. Ya. Pesen sama ahli warisnya tolong tulisno jawabane. Engko gawa ning kain kafanku. Laminatingen cek gak rusak. Percuma. Kemudian setelah dijawab semuanya benar, kemudian Allah ada suara dari langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memerintahkan dibentangkannya surga, diberinya pakaian harum-haruman. Jadi orang mukmin itu kalau dia meninggal dunia itu diberi nikmat atas fitnah yang dia bisa jawab pertama tadi. Tadi kan saya katakan fitnah kubur itu maknanya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Kalau dia bisa jawab maka dia mendapat nikmat kubur. Kalau dia nggak bisa jawab dia mendapat azab kubur. Orang mukmin ketika bisa jawab 3 pertanyaan tadi maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kuburnya dilapangkan. Terus setiap pagi dan sore Allah bentangkan bau-baunya surga. Ya, siapa yang nggak pengen ke surga? Wong setiap hari diperlihatkan baunya surga. Tempat duduknya diperlihatkan nanti di surga. Dan amal-amal solehnya itu berwujud laki-laki yang rupawan, ganteng, putih, harum menemani dia di alam kubur. Jadi nggak sempit. Nggak sempit. Duh, sebab apa? Karena keimanan mereka pada Allah dan Rasulnya dan amal-amal soleh yang dilakukan seorang hamba. Jadi tidak mungkin seseorang itu hanya kemudian berbekal hafalannya saja, kemudian tidak beramal soleh, dia tidak mengimani Allah dan Rasulnya, banyak berbuat maksiat dan seterusnya. Tidak mungkin. Kemudian si mayit ini ya minta pada Allah Subhanahu wa taala agar segera disegerakan hari kiamat. Kenapa? Karena dia ingin segera berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin. Ya, orang mukmin. Nanti ada kejadian yang bertolak belakang dengan sifat dari meninggalnya orang mukmin, yaitu orang kafir. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Semoga bermanfaat, semoga menjadikan kita semakin iman, istiqomah di atas menjalankan syariat agama ini. Jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang berbicara tentang kematian dan yang setelahnya itu semakin memotivasi kita untuk semakin berbuat baik. Bukan semakin kita takut kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.